Selamat pagi teman-teman pecinta bibit buah dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya di bibit buah hortiku. Kali ini kita akan melihat dua jenis bibit jeruk saya, yaitu jenis dekopon berumur sekitar 4 bulanan, tapi ada dua jenis atau dua bibit yang kali ini cukup berbeda tampilannya. Yang satu tumbuh cukup baik, cukup subur, percabangan juga sudah mulai muncul, tumbuh dengan sehat, daun juga baik. Tapi di sebelah kanan saya ada jenis bibit jeruk dekopon yang kondisinya menguning. Nah, di sini mari kita bersama-sama kita bahas kenapa yang satu kondisinya cukup baik, tapi yang satunya malah menguning daunnya dan sepertinya mau mati. Baik, mari kita bahas bersama-sama di sini. Dengan melihat kondisi kedua bibit ini, yang akan saya lakukan adalah dengan pengecekan pada media tanah, dan nanti kita bongkar pertumbuhan dari akar tanaman ini. Jadi yang pertama nanti kita lihat berapa pH tanah dari kedua bibit ini dan bagaimana kondisi perakarannya dari masing-masing bibit ini. Baik, kita coba untuk melihat kondisi tanahnya dari pH tanahnya. Baik teman-teman, sebelumnya saya jelaskan dulu apa arti dari mengukur pH tanah itu. Kita tahu bahwa untuk syarat tumbuh baik agar unsur hara dapat terserap tanaman dengan baik, derajat keasaman dari suatu media atau tanah yang kita pakai adalah di angka 6,5 sampai 7,5. Artinya tanah itu netral, unsur hara akan dapat terserap dengan baik oleh ujung-ujung akar dari tanaman itu. Nah, untuk pH tanah ada ukurannya dari 0 sampai 14. 0 sampai 7 semakin kecil, artinya dari 7 ke bawah, 7, 6, 5, 4, 3, 1 bahkan 0, artinya bahwa tanah itu dalam kondisi asam. Kondisi asam artinya bahwa tanah dalam kondisi racun cukup banyak ada di dalam tanah, ada bekas-bekas pupuk yang mungkin tidak bisa terserap dengan baik oleh perakaran, sehingga justru menimbulkan racun bagi tanaman itu sendiri. Jadi dari angka 7 ke bawah menunjukkan bahwa kondisi tanah asam, sehingga tidak baik juga untuk pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Sedangkan dari angka 7, 8 sampai 14 menunjukkan bahwa kondisi tanah itu basah. Artinya kondisi tanah basah artinya bahwa tanah itu tidak banyak unsur hara yang terkandung di dalamnya, sehingga tanaman juga tidak mampu menyerap dengan banyak unsur-unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Nah, untuk mengetahui derajat keasaman dari tanah ini, saya menggunakan alat pengukur pH tanah seperti ini alatnya. Ini saya nyalakan, dia ada di angka netral, angka 7. Nah, caranya adalah nanti kita masukkan saja sekitar perakaran dari tanaman ini. Kita ukur dulu untuk tanaman sebelah kiri saya.
berapa dia derajat keasamannya, apakah dia asam atau netral atau bahkan basah. Kita tancapkan, diperkirakan saja angka masih netral. Kita masukkan dengan kedalaman sekitar 10 cm. Kita lihat dulu apakah tanah ini asam atau basah. Kita lihat turun ke angka 6,5. Dia masih netral, masih normal, cukup bagus. Kita tunggu dulu beberapa saat sampai angka ini tidak bergerak turun atau naik. Ya, sudah stabil angkanya, artinya bahwa bisa saya pastikan kondisi dari media ini cukup baik, cukup netral, sehingga perakaran dapat menyerap unsur hara yang ada di media ini, tidak banyak residu atau bekas pupuk-pupuk yang tidak terserap oleh tanaman. Kita pindah ke sebelah kanan kita. Ini adalah tanaman yang menguning. Angka sudah kembali ke netral. Kita tancapkan, kita ukur di sini. Apakah dia ada di angka 5, artinya tanah ini cukup asam, jadi ada kemungkinan sisa-sisa atau residu dari pupuk kimia yang kita pakai tidak menjadikan kondisi tanah semakin baik, tetapi malah mungkin menjadi racun bagi perakaran ini, sehingga dia menyerap unsur-unsur yang tidak diperlukan oleh bibit ini. Masih belum bergerak di angka 5, cukup asam. Nah, bagaimana cara menetralkan media ini? Mungkin di video selanjutnya akan saya buat bagaimana menjadikan media tanam atau tanah yang dipakai oleh bibit ini menjadi netral dan subur, sehingga unsur-unsur hara dapat terserap dengan baik. Itu untuk langkah pertama saya, pengecekan dari kedua bibit ini, penyebab apa yang menjadi yang satu dapat tumbuh subur, dapat hijau baik daunnya, sedangkan yang satu kok menguning. Dari sini saya sudah menemukan kemungkinan adalah kondisi dari media tanah itu sendiri, media tanamnya belum netral. Ya, tidak juga berubah, masih di angka 5. Itu langkah pertama saya mencari penyebab dari perbedaan kedua jenis bibit saya ini. Langkah yang kedua adalah saya akan melakukan pengecekan pada kedua bibit saya ini. Kita langsung bongkar saja polybagnya. Kita lihat bagaimana perakaran dari tanaman yang hijau daunnya ini tumbuh baik dengan yang menguning daunnya. Kita bandingkan nanti. Langsung saya buka. Ya, terlihat di sini teman-teman bagaimana kondisi dari perakaran bibit yang terlihat subur hijau. Perakarannya sudah mulai menyebar dan memenuhi plastik atau polybag yang saya bongkar ini. Kita lihat sekelilingnya cukup bagus dan ujung-ujung akar putih, tidak ada busuk akar, normal semua. Kita lihat di sini di ujung dari
akar. Sekelilingnya juga sudah mulai tumbuh. Jadi saya pastikan bahwa tanaman ini perakarannya cukup bagus sehingga dia mampu menyerap unsur hara ataupun pupuk yang sudah saya berikan. Ini teman-teman, tidak perlu saya bongkar medianya karena sudah terlihat sudah mulai penuh, tumbuh melingkar. Kita pindah ke sebelah kanan saya. Ini adalah yang menguning tadi. Langsung saja kita bongkar. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan dari perakaran bibit sebelah kanan saya dengan sebelah kiri saya. Ini langsung saja saya bongkar karena tidak terlihat pertumbuhan dari akar tersebut. Nah, kita melihat di sini bahwa ternyata pertumbuhan dari perakarannya kurang bagus. Memang tidak terserang jamur ataupun bakteri, sepertinya bersih, putih, tapi pertumbuhan dari perakarannya kurang bagus. Saya bongkar saja. Penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, dari kondisi ini kita bisa melihat bahwa untuk tanaman yang menguning ini, untuk pH tanah yang tadi sudah kita ukur memang cukup masam, cukup asam maksud saya, sehingga unsur hara tidak baik, sehingga perakarannya pun juga tidak tumbuh dengan baik, tidak mampu memanjang tumbuh dengan baik. Seperti ini saudara teman-teman. Dari kedua hasil tahapan saya tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk tanaman yang tumbuh subur ini tidak perlu perlakuan lain selain pemeliharaan saja. Kita pupuk rutin seperti biasa. Sedangkan untuk tanaman yang satunya yang tumbuh menguning ini, langkah saya adalah saya akan mengganti daripada media tanam ini, karena tadi kita juga sudah mengukur bagaimana kondisi tanahnya asam, dan setelah saya ganti dengan media yang baru, kita harapkan nanti tanaman ini akan dapat rekondisi, akan memperbaiki. Mungkin akan terjadi rontok pada daun-daun yang menguning ini, tetapi nanti saya yakin di ruas-ruas tunas ini akan muncul tunas-tunas baru dari bekas daun ini yang rontok, karena saya melihat bahwa batangnya masih hijau, masih cukup bagus. Itu yang nanti akan kita lakukan. Demikian teman-teman
video saya hari ini tentang bagaimana gejala daun menguning pada jeruk di kebun saya. Setelah saya bandingkan dengan jeruk yang satu ini, berbeda sekali dari pH tanahnya, demikian juga dengan perakarannya. Sekian teman-teman video saya hari ini, kiranya bermanfaat dan teman-teman bisa mencoba apabila ada yang mempunyai bibit jeruk yang punya gejala yang sama dengan punya saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba, tetap semangat. Itu teman-teman video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba dan selamat berbelanja di Hortiku. Semangat.